Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu kita Dr. Andes Abdul Hadi MAG dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Puji dan syukur tetap hak Allah, tetap milik Allah. Dengan rahmatnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul meskipun online. Kita dapat bergabung di Zoom meeting ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 3 akan membuka presentasi ini tentang isim isyarah, isim mausul, alif maksurah atau alif layyinah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, saya akan memperkenalkan anggota saya atau anggota kelompok kami. Yang pertama Pepen Abdurrahim, yang kedua Muhammad Jalaluddin, yang ketiga Nuraida Arifah, yang keempat Nazwa Marhama, yang ketiga Rani Astria Herlina. Itu nama-nama yang terlibat dalam kelompok ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai presentasi ini. Kita akan sharing sedikit banyak tentang ilmu yang akan kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian-kalian yang menonton video ini. Semoga dapat dipahami. Oke, yang pertama saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskannya tentang isim isyarah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit memaparkan mengenai isim isyarah. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian isim isyarah. Isim isyarah adalah suatu jenis kata yang berfungsi sebagai petunjuk sesuatu baik yang letaknya jauh maupun yang dekat. Sehingga isim isyarah sendiri bisa dikenal dengan kata tunjuk atau kata penghubung. Di dalam bahasa Indonesia, isim isyarah seringkali dikenal dengan kalimat ini atau itu, sedangkan dalam bahasa Inggris, isim ini dikenal dengan sebutan demonstrative pronoun atau singkatnya merupakan suatu kata yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai sesuatu secara khusus, baik itu orang maupun benda. Di antara yang termasuk ke dalam isim isyarah, yang pertama adalah isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya da, di, ti, tahu, tihi, ta, dani, tani, daini, tayini, ulai. Isim isyarah tersebut bisa dimasuki oleh beberapa huruf, diantaranya ditambahkan oleh huruf kaf lil kitab atau ada yang diajak bicara. Kaf ini disimpan setelah lafaz da atau isim isyarah yang menunjukkan sesuatu. Contohnya da, jadi daka. Di sini contohnya misalkan daka, daka, dakuma, dakum, dakunna. Yang kedua ditambahkan huruf lam. Huruf lam di sini disimpan setelah huruf isim isyarah dan setelah kaf lil khitab. Contohnya daka jadi dzalika, dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzalikunna. Tambah lam ini tidak boleh masuk pada bentuk tasnya atau jamak. Contohnya seperti danika, tanika, dan lafaz ulaika. Yang terakhir, isim isyarah yang ditambahkan oleh hatanbi atau peringatan perhatian. Contohnya, ha ini disimpan sebelum lafaz yang menunjukkan sesuatu. Contohnya za, jadi hada, hadani, hadihi, hadaini, hataini, hatani, hataini, haulai. Isim isyarah ini
juga menunjukkan terhadap sesuatu. Yang di sini saya akan membahas tentang pembagian isim isyarah. Isim isyarah ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, isim isyarah yang menunjukkan kepada jarak dekat atau disebut dengan isim isyarah lil qarib. Kata tunjuk dekat ini adalah suatu jenis dari kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu yang fungsinya dekat atau jaraknya dekat. Yang termasuk kata tunjuk dekat yaitu lapad hada, hadi, hadaini, hadani, hataini, hatani, haulai. Contohnya lapad hada kitabun, wahadihi madrasatun. Kata yang kedua yaitu kata tunjuk jauh atau isim isyarah lil ba'id. Kata tunjuk jauh ini adalah suatu jenis kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang posisinya jauh atau jaraknya jauh. Yang termasuk kata tunjuk jauh yaitu lapad dalika, tilka, huna, hunaka, hunalika, ulaika. Contohnya tilka baitun, dalika masjidun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Nuraidah Arifah yang telah menjelaskan sedikit banyak tentang isim isyarah. Kita tahu bahwa isim isyarah adalah kata tunjuk kalau dalam bahasa Indonesia dan terbagi menjadi dua, isim isyarah untuk penunjukan yang dekat dan isim isyarah penunjukan yang jauh. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu isim mausul. Untuk selanjutnya pembahasan ini akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Pepen Abdurrahim. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang isim mausul, baik dari pengertian dan pembagiannya. Nah, untuk pengertian isim mausul sendiri kita bagi kepada dua bagian. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, mausul adalah bentuk isim maf'ul dari kata wasola yasilu yang artinya menghubungkan. Nah, mausul ini tidak dapat memberikan faedah yang sempurna kecuali ia disambung dengan kalimat setelahnya. Jadi isim mausul tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus disambungkan dengan kalimat lainnya. Nah, untuk secara terminologi, isim mausul adalah ismun la yutammu ma'nahu illa bi jumlatin aw shibhi jumlatin tuzkaru ba'dahu tusamma si'atul mausul. Isim mausul adalah isim yang tidak bisa memberikan makna yang sempurna kecuali dengan jumlah atau syibh jumlah yang disebutkan setelahnya. Nah, untuk jumlah atau syibh jumlahnya itu kita seringkali silahkan dengan silatul mausul atau silah mausul. Nah, apa itu silah mausul? Nah, untuk silah mausul yang berupa syibh jumlah atau jumlah itu harus mempunyai aid. Nah, sedangkan untuk isim mausul dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat yang seperti yang sedang makan dan lain sebagainya. Nah, untuk pembagian isim mausul itu sendiri terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada isim mausul mukhtas, yang kedua ada isim mausul mustarak. Nah, isim mausul mukhtas atau yang kita kenal dengan mausul ismil mukhtas adalah isim yang jelas penunjukannya pada sebagian macam, seperti kepada laki-laki atau perempuan. Yang laki-laki kita kenal dengan al-ladzi, al-ladzani, al-ladzina, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang perempuan ada al-lati, al-latani, al-lataini, al-lati, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada isim mausul mustarak. Apa isim mausul mustarak? Isim mausul mustarak atau yang kita kenal dengan mausul ismil mustarak adalah isim yang tidak terbatas penggunaannya pada sebagian macam, bahkan patut digunakan pada sebagian macam yang lain. Jadi tidak terpacu pada jenis perempuan atau laki-laki.
Nah, dalam redaksi yang mudah kita pahami, mausul ismi musyarak merupakan isim yang hanya menggunakan satu kata saja dalam penggunaannya, baik itu mufrad, sana, tasniyah, jama, dan lain sebagainya. Nah, untuk hurufnya itu ada 6 ya, ada ma, ada man, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pepen Abdurrahim yang telah memaparkan, menjelaskan tentang isi mausul, bahwa kita mengetahui isi mausul secara garis besarnya adalah kata penyambung kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab itu isi mausul disebutnya kayak allati, alladzina, dan isi mausul itu tidak bisa diri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat lainnya. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya pembahasan tentang alif maksuro dan alif layyinah yang akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Nazwa Marham. Kepadanya saya persilakan. Oke, mungkin Nazwa Marhamah ya sedang ada keperluan yang lain. Mungkin saya akan jelaskan oleh saya sendiri tentang alif maksuro dan atau alif layyinah. Dalam bahasa Arab, alif maksuro atau layyinah ini pengertiannya yaitu al-alifu allati taktubu fi akhiril kalimah bidunil hamjati wa taktubu imma qaimah. Itu alif yang ditulis di akhir kalimat tanpa ada hamzah, baik ditulis dengan keadaan bentuk ya-nya aw ala suratil ya'i wa yusammiha ba'dul muallifina, dan beberapa penulis menyebutnya itu alif layyinah atau alif maksurah. Kepada saudara Pepen, Afwan untuk untuk di-mute dulu ininya Pepen, di-mute apa speakernya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Jadi alif maksurah merupakan alif yang bentuknya seperti huruf ya yang di belakang kalimat. Dan alif ini dibagi menjadi 3. Alif maksurah dalam isim, alif maksurah dalam huruf, alif maksurah dalam fiil. Yang pertama, alif maksurah dalam isim. Alif maksurah dalam isim ini dibagi juga menjadi 4. Yang pertama dalam isim sulasi yang huruf ketiganya adalah alif yang berasal dari wawu. Yang kedua dalam isim rubai atau lebih jika alifnya didahului oleh ya. Yang ketiga dalam isim azam. Contohnya kalau dalam isi alif layyinah atau maksurah dalam isim yaitu contohnya seperti lafaz yang pertama huruf ketiga alif yang berasal dari wawu seperti aso. Kalau dalam contoh isim rubai yaitu hudaya, mazaya, bakoya. Di situ belakangnya ada alif. Yang ketiga dalam isim azam yaitu selain nama-nama bangsa selain nama-nama Arab.
atau keluar dari bangsa Arab, azam. Contohnya seperti Auruba, Asaya, Paronsa, Aulada, Kanada, dan lain-lain. Terus di sini dalam alif maksuro atau alif layyinah dalam isim terbagi juga dalam isim mabninya. Alif ditulis dengan bentuk ya-nya, wa taktubul alifu bi syuratil ya'i, dan ditulis alif dengan ya fi'ati dalam berikut ini. Yang pertama fil ismi sulasil munqalaba alifuhu an ya'i, seperti isim yang tiga huruf yang berasal dari ya. Misal fata, muda, yang belakangnya panjangnya dua harokat, tapi bukan dengan alif yang berdiri, tapi dengan alif yang huruf ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah huruf alif merengkol. Seperti itu. Yang selanjutnya alif maksuroh dalam fiil. Alif maksuroh dalam fiil ini terbagi menjadi dua. Taktubul aliful maksuroh, ditulis alif maksuroh fil af'alil hatali ini. Dalam fiil terbagi menjadi dua. Yang pertama fil af'alil madi sulasi, yaitu fiil madi yang bangsa tiga, yang hurufnya tiga, yang asli tiga. Seperti contoh ro'aya, ro'a, roma, asal katanya mah ro'aya, romaya, tapi karena ditulis di situ ada alif layyinah atau maksuro, jadi ro'a, roma, jadi panjang, jadi man. Dan yang kedua fil af'alil madi awal mudhari az-zaidah, yang ditambah hurufnya alas salasati ahrufin. Walam yusbik alifu yain, dan jangan mendahului alif itu terhadap ya-nya. Jadi alifnya itu tidak disertai dengan alif itu tidak didahului dengan ya. Contohnya seperti istada'a, terus apalagi ahya, dan lain-lain. Dan alif penulisan berdiri dalam fiil ada dalam dua keadaan juga. Wa taktubul alifu qaimatun fil af'alil fi halataini, yaitu fi fi'il madi yang contohnya sama, goza, awalnya mah katanya samawa, tapi jadi sama dikasih alif. Yang kedua goza jadi yang kedua gozawa jadi goza. Nah, seperti itu. Yang ketiga alif maksuro dalam huruf. Alif yang berdiri ditulis dalam semua huruf ma'ani. Contohnya ala, idza, ma, jelas depannya tuh ada alif jadi mad. Mungkin sekian dari saya penjelasan dari isim alif maksuro dan alif layyinah. Oke, kita lanjut bahwa intinya alif maksuro dan alif layyinah itu sama saja, bentuknya hanya bentuknya berbeda, ada yang alif berdiri, ada alif yang kayak ya, itu aja. Dan dibacanya kayak mad, jadi fata, dunia gitu. Bedanya iya sama alif di belakangnya tuh bedanya itu doang. Alif maksuro sama alif layyinah jadi mad, dibacanya dua harakat. Oke, untuk selanjutnya
tentang pengaplikasian isim isyarah. Saya persilakan kepada saudari Rani Astri Herlina. Baik, yang selanjutnya pengaplikasian dalam isim isyarah. Contohnya, hadza tufahu lazizun. Apel ini enak. Dan contoh yang kedua, hadhihi alwardatu jamilatun. Bunga ini cantik. Cara pengaplikasian materinya adalah jika tidak berakal, isim mudzakkar atau muannas menggunakan hadhihi dan tilka. Kalau hadhihi untuk yang dekat, kalau tilka untuk yang jauh. Yang kedua, jika berakal, baik isim mudzakkar maupun muannas menggunakan haulai atau aulaika. Haulai untuk yang dekat dan ulaika untuk yang jauh. Dan pengaplikasian yang selanjutnya pada isim mausul, contohnya pada kalimat pertama ja'a thalibun, telah datang seorang murid. Dan kalimat yang kedua yaqra'ul Qur'an, artinya dia sedang membaca Al-Qur'an. Nah, yang kalimat ketiga gabungan dari kalimat yang pertama yang kedua, ja'a thalibu alladzi yaqra'ul Qur'an, telah datang siswa yang membaca Al-Qur'an. Terus yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, alladzani nasara Fatimata fi masjid Zaidun wa Ahmad. Dua orang yang telah menolong Fatimah di masjid adalah Zaid dan Ahmad. Contoh yang selanjutnya, fatahat kitabaka allati ja'atil madrasata. Telah datang seorang pengajar wanita yang membuka buku Anda. Contoh yang selanjutnya, Allatani khofata min adabillahi Zainabun wa Hindun. Mereka berdua yang takut dari siksa Allah adalah Zainab dan Hindun. Pengaplikasian yang selanjutnya, alif maksuroh atau alif layyinah. Cara penulisan alif layyinah di tengah. Kepada saudara Rani, mungkin penjelasannya sampai sini. Kita beri kesempatan kepada saudari kita Nazwa Marhamah untuk memaparkan, menjelaskan penjelasan selanjutnya tentang pengaplikasian alif maksuroh dan alif layyinah. Mungkin saya cukupkan sampai sekian ya, saudara Rani. Untuk saudari Nazwa Marhamah yang telah bergabung, saya persilakan untuk menjelaskan tentang pengaplikasian ini, alif maksuroh dan alif layyinah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, afwan tadi sinyal saya kurang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengaplikasian alif maksuroh atau alif layyinah. Cara penulisan alif layyinah di tengah kalimat, yaitu secara mutlak ditulis dengan alif, baik menengahinya tersebut disebabkan oleh huruf asal. Contohnya, matola, koma, soma, nama, atau selainnya. Adapun cara penulisan alif layyinah di akhir kalimat, yaitu ditulis dengan ya. Terdapat dalam 7 tempat. Yang pertama, di dalam setiap isim yang terdiri dari 3 huruf yang terdapat alif pengganti dari ya. Contohnya, yaitu al-huda, al-fata.
Sedangkan kalau alif mengganti wawu, maka ditulis alif. Contohnya al-aso, al-ala, al-faqo, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu dalam setiap isim Arabi yang terdiri dari 4 atau dan huruf sebelum terakhirnya bukan iya. Contohnya seperti hujala atau hubla, huboro, sugoro, dan yang lainnya. Yang ketiga, kalau huruf sebelum terakhir berupa ya, maka ditulis alif secara mutlak. Contohnya roya, mahya, roya, dunia, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu di dalam 5 isim mabni. Contohnya al-ula, mata, anak, lada. Yang kelima, selain 5 isim mabni tersebut ditulis dengan alif. Contohnya iza, ana, mahma, dan yang lainnya. Yang keenam, yaitu di dalam setiap yang 3 huruf yang alifnya mengganti dari ya. Contohnya seperti Roma, Ro'a, Masya, dan Sa'a. Yang ketujuh yaitu kalau alif mengganti wawu maka ditulis alif. Contohnya kalimat da'a. Yang kedelapan, ada sebagian ulama menulis bagian yang kelima ini dengan alif secara mutlak. Dalam setiap fi'il yang lebih dari 3 huruf apabila huruf sebelum alif bukan ya. Contohnya seperti sholat, kolak, ata, itada, dan ahda. Dan apabila berupa ya, maka ditulis alif karena berkumpulnya 2 bentuk ya. Contohnya istahya, yahya. Yang terakhir di dalam 4 huruf seperti bala, hatta, ala, dan ila. Sedangkan huruf yang lainnya ditulis dengan alif. Contohnya dalam kalimat la, atau hala, atau khola. Mungkin sekian yang dapat saya sharingkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Nazwa yang telah menjelaskan tentang cara pengaplikasian seperti apa. Sudah dijelaskan ya, alhamdulillah. Dan ini referensi yang kita dapatkan, yang telah kita paparkan, inilah referensi yang kita ambil dari berbagai macam sumber. Mungkin kita di penghujung acara dari awal sampai akhir, dari kekurangan atau kelebihan kita kelompok untuk dimaklumi dan dimaafkan. Semoga untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini bisa mengambil manfaatnya dan ilmunya. Sedikit banyak kami telah menjelaskan tentang isim isyarah, isim mausul, dan alif maksuro atau layyinah. Mungkin sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.